Mari kita lanjutkan pembahasan tentang Qiraatul Kutub, membahas kitab Jami'ud Durus Al-Arabiyah karangan Syekh Mustafa Al-Ghulayan. Nah, kita lanjutkan, kita lihat scroll ke bawah ya. Nah, ini sudah kita bahas pada sampai halaman 8 ya. Nah, kita akan lanjut ke halaman 9. Baik, waqad kana qadiman juz'an min ilmin nahwi. Dan sungguh telah lewat bagian dari ilmu nahwu. Maksudnya, ada bagian ilmu nahwu yang terbahas dalam pembahasan sebelumnya, yaitu dalam pembahasan ilmu sorof. Wa kana yu'rafun nahwu, dan dapat dibuat sebuah ta'rif an-nahwu. Apa itu nahwu ya? Wa kana yu'arrafu, bukan yu'rafu. Kalau yu'rafu diketahui, kalau yu'arrafu dibuat definisi atau dibuat ta'rif. Dan dibuatlah sebuah ta'rif tentang an-nahwu, ilmu nahwu. Kenapa dia dibaca nahwu marfu dan dhamma? Karena dia jadi naib fa'il. Kenapa naib fa'il? Karena yu'arrafu adalah fi'il mudhari dalam keadaan majhul. Jadi dibuat ta'riflah sebuah ilmu nahwu. Itu apa? Bi annahu, bahwasanya nahwu itu ilmun, sebuah ilmu. Dibaca ilmun, dia menjadi khobar dari anna ya. Bi annahu, anna adalah huruf nasab, hu-nya nanti adalah domir, dia nanti jadi isim anna, ilmunya nanti menjadi khobar anna. Bi annahu, bahwasanya nahwu itu ilmun, sebuah ilmu. Kalau sebuah ilmu berarti siapa saja bisa mempelajari kan, mau itu orang muslim ataupun non muslim bisa mempelajari ilmu nahwu. Tu'rafu bihi, yang dapat diketahui bihi, dengan ilmu nahwu ini. Bihi ini adalah domir yang kembalinya dengan kepada nahwu, atau juga boleh kembali kepada ilmu ya. Jadi hi-nya domir yang kembali kepada ilmun. Yang dapat diketahui bihi, dengan ilmu ini, ahwalu, keadaan-keadaan. Ahwalu dibaca marfu, dia jadi naib fa'il, di mana ada lafaz tu'rafu sebelumnya. Tu'rafu adalah fi'il mudhari majhul, maka dibacanya ahwalu. Ahwalul kalimati, keadaan kalimat-kalimat. Kalimati dibaca majrur, dia jadi mudhof ilaih. Kan ahwalu nanti dia adalah naib fa'il dan dia mudhof. Al-arabiyati, bahasa Arab. Mufradatan, bentuk tunggalnya. Wa murakkabatan, dan bentuk murakkab. Jadi ilmu nahwu itu membahas keadaan kalimat bahasa Arab dari dua sisi. Sisi mufradnya, tunggalnya, dan sisi murakkabnya. Atau disebut murakkab itu artinya dia terdiri dari dua kalimat atau lebih. Sekarang kalau ilmu sorof, mufradatan saja. Ilmu sorof hanya membahas mufradan, hanya membahas satuan-satuannya saja. Kalau ilmu nahwu membahas dua-duanya, hanya satuannya juga dibahas, dan perangkaian dari beberapa kalimat juga dibahas, namanya murakkab. Baik, kita lanjutkan. Wa sarfu, dan ilmu sorof, min ahamil ulumil arabiyati, termasuk ilmu bahasa Arab yang terpenting. Kenapa dikatakan terpenting gitu kan? Alasannya kenapa dia dikatakan min ahamil ulumil arabiyah, termasuk ilmu bahasa Arab yang terpenting. Li'anna, nah ini alasannya. Alasan kenapa ilmu sorof termasuk ilmu yang sangat penting. Li'anna alaihil mu'awwala, dibaca mu'awwala, dia menjadi isim anna. Asalnya li'anna mu'awwala alaihi ya. Li'anna alaihil mu'awwala, karena karena dijadikan pegangan alaihi, atas ilmu sorof itu, bidobti siagil kalimi, dalam aturan siagi pembentukan kalimat-kalimat. Jadi ingat, ini bacanya kalimi. Kalimi ini adalah bentuk jama dari al-kalimatu. Ya, al-kalimatu jamanya dua, bisa al-kalimatu atau al-kalimu. Al-kalim. Jadi ini alasanlah kenapa ilmu sorof dikatakan ilmu yang terpenting, karena dia menjadikan pegangan di dalam aturan-aturan pembentukan kalimat-kalimat bahasa Arab. Hanya kan kita tahu bahwa ada rangkaian, misalkan dari fa'ala, fa'ulun, itu adalah ilmu sorof yang mengaturnya. Ilmu nahwu tidak membahas.
secara rinci gitu ya. Walaupun ilmu nahwu juga dibahas tentang tasrif itu ada ilmu nahwu, walaupun tidak sedetail ilmu sharaf. Wa ma'rifati tasgiriha, dan mengetahui bentuk tasgirnya bentuk diperkecilnya sebuah kalimat. Wa nisbati ilaiha, dan nisbahnya kepada sebuah kalimat. Wal ilmi, dan mengetahui bil jumu'i, keseluruhan, al qiyasiyati, aturan-aturan. Jadi karena dengan ilmu sharaf kita akan mengetahui aturan-aturannya. Aturan isim fa'il itu gimana bentuk wajannya kalau sulasil mujarrad bagaimana, sulasul majid bagaimana, itu aturan-aturannya ada. Ya, seperti itu kan. Wasimaiyati, dan simai itu artinya kalimat-kalimat dalam bahasa Arab yang tidak punya aturan, tapi itu berdasarkan yang didengar dari orang Arab dalam mengatakannya. Seperti misalkan masjidun, dari ilmu sharaf tidak ada bentuk masjidun, yang adalah masjadun. Nah, maka dikatakanlah lafaz masjidun adalah simai, karena seharusnya dari ilmu sharaf secara kiasinya bacanya masjadun, simakan maf'alun, bukan maf'ilun kan. Tapi simai-nya kita mendengar orang Arab mengatakannya masjidun, itu namanya simai. Wasyadati, dan yang menyimpang. Dengan ilmu sharaf juga kita akan tahu mana lafaz-lafaz yang menyimpang, yang menyalahi aturan ilmu sharaf. Wa ma'rifati, dan mengetahui ma ya'taril kalimati, apa yang menimpa kalimat-kalimat bahasa Arab, min i'lal, dari i'lal. Apa itu i'lal? Itu artinya kalimat-kalimat yang ada terjadinya perubahan dalam kalimat tersebut. Perubahan terjadi mungkin istilahnya karena misalkan adanya yang dibuang, kan dia ada huruf ilah gitu kan. Ada yang dibuang, kemudian ada yang istilahnya ditukar. Au idgamin, atau adanya idgam. Idgam artinya penggabungan dua huruf dalam satu kalimat. Misalkan seperti kalimat rodda. Rodda asalnya adalah rodada. Ro, dal, dan dal. Nah, di sana ada idgam. Dal yang kedua dan ketiga digabung jadi satu, kemudian ditasdid. Rodda, itu namanya idgam. Au ibdal. Au ibdalin, atau adanya penggantian huruf dalam sebuah kalimat. Misalkan qala, artinya kan berkata. Nah, qala asalnya bukan qala tapi qawala. Ada huruf waw, jadi bukan qaf alif lam seharusnya. Aslinya adalah qaf, waw, dan lam. Kemudian waw diganti, ibdal namanya, diganti dengan alif. Itulah aturan dari ilmu sharaf, namanya ibdal, penggantian huruf asli kepada huruf yang lain. Wa ghairi zalika, dan selain itu, minal usuli, dari aturan-aturan, allati, yang yajibu, wajib atau mesti, ala, atas, kuli, setiap adibin. Jadi wajib diketahui oleh setiap adibin, sastrawan, wa alimin, dan cendekiawan, an ya'rifaha, untuk mengetahuinya. Jadi setiap sastrawan dan cendekiawan harus mengetahui ilmu sharaf. Kenapa? Khasyatal wuqu'i, karena takut akan terjadinya. Nah, khasyata ini adalah maf'ul li ajlih dalam ilmu nahwu namanya. Jadi alasan kenapa harus mengetahui ilmu sharaf, namanya khasyata dan maf'ul li ajlih. Khasyatal wuqu'i, takut terjadinya fi akhta'in, pada kesalahan-kesalahan. Akhta adalah jamak dari khata'un ya. Jamak taksir. Akhta'in, kesalahan-kesalahan yaqa'u, yang akan terjadi fiha, pada kalimat-kalimat bahasa Arab. Jadi orang yang tidak mengetahui ilmu sharaf besar kemungkinan akan terjadi kesalahan dalam melafalkan bahasa Arab, kalimat-kalimat bahasa Arabnya. Kasirun, yang banyak terjadi, minal muta'addibina, dari kalangan sastrawan, allazina, orang-orang, la haza, yang tidak ada bagian, lahum, bagi mereka, min haza, dari hazal ilmi, ilmi ini, al jalili, yang mulia, an nafi'i, lagi bermanfaat. Jadi
ilmu shorof termasuk ilmu yang sangat-sangat penting. Baik, kita lanjutkan. Wal i'rabu dan i'rab, wahwa dan dia, ma yu'rafu yang dikenal al yauma pada zaman sekarang, bin nahwi dengan namanya ilmu nahwu. Mungkin orang-orang dulu mengatakan al i'rab, kalau sekarang dikenal dengan ilmu nahwu. Apa itu ilmu nahwu atau apa itu i'rab? Ilmun, sebuah ilmu, bi usulin, sebuah ilmu tentang aturan-aturan. Usulin artinya aturan-aturan. Tu'rafu yang dapat diketahui biha dengan aturan-aturan tersebut, ahwalu keadaan-keadaan, kalimatil arabiyati kalimat-kalimat bahasa Arab, min haitsu dari segi al-i'rabu i'rab wal bina'u dan bina. Perlu kalian ketahui bahwa min haitsu, min huruf jar, haitsu dia tidak di kasrah. Kenapa? Karena haitsu adalah termasuk zarab yang mabni dan dia idofatnya idofat jumlah. Maka setelah haitsu kalau ada isim, maka isimnya akan jadi marfu. Seperti sini, min haitsul i'rabu, bukan min haitsul i'rabi. Karena haitsu itu adalah idofat kepada jumlah, bukan kepada idofat kalimat. Jadi ilmu nahwu adalah ilmu tentang aturan-aturan yang dengan aturan-aturan tersebut akan mengetahui bagaimana keadaan-keadaan kalimat bahasa Arab dari segi i'rab dan bina. Artinya mana kalimat yang ada perubahan di akhir, mana kalimat yang tidak ada perubahan di akhir, namanya bina. Yaitu min haitsu dari segi maya ridu, apa yang akan menimpa laha bagi kalimat-kalimat tersebut, fi hali pada waktu tarkibiha menyusunnya. Jadi dengan ilmu nahwu akan tahu kalimat ini kalau dirangkai dalam sebuah jumlah berubah tidak. Kalau berubah, perubahan apa yang terjadi? Ataukah dia tidak berubah sama sekali, itu namanya bina kalau tidak berubah. Pabihi, maka dengan ilmu nahwu, na'rifu, kita akan tahu, ma yajibu, apa yang semestinya terjadi alaihi kepadanya, an yakuna keadaan akhirul kalimati, ujung kalimat itu, min raf'in dari rofa. Jadi dengan ilmu nahwu kita akan tahu apa yang harus terjadi di akhir sebuah kalimat. Apakah harus min raf'in, harus rofa, au nasbin atau nasab, au jarin atau jar, au jazmin atau jazm, au luzumi halatin wahidatin, atau tetap dalam satu keadaan. Jadi dengan ilmu nahwu kita tahu sebuah kalimat ini kalau dirangkai dalam sebuah jumlah, apakah harus rofa, apakah harus nasab, apakah harus jar atau jazm, atau mungkin tidak berubah sama sekali, tetap dalam kondisi aslinya. Dan tizamiha, setelah menyusunnya kalimat-kalimat tersebut, fil jumlati dalam sebuah jumlah. Itulah pentingnya ilmu nahwu. Jadi kalau kita lihat, kalau ilmu shorof itu adalah kita membuat kalimat-kalimat bahasa Arab yang banyak. Dengan ilmu nahwu kita rangkai kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah jumlah bahasa Arab. Maka ini dikatakanlah wa ma'rifatuhu, dan mengetahui ilmu nahwu itu adalah daruriyatun. Betul-betul daruri, betul-betul harus, kemestian yang tidak boleh tidak, namanya daruri. Kalau bahasa kita mendarurat ya, artinya memang harus betul-betul diketahui. Likulli, bagi setiap, man, siapa saja, yuzawilu, yang senantiasa beraktivitas al-kitabah, menulis bahasa Arab, wal khitabah, bagi yang berpidato, yang berbicara menggunakan bahasa Arab, dia penulis bahasa Arab, berbicara bahasa Arab, wa mudarasata, dan mempelajari adabil arabiyati, sastra bahasa Arab. Jadi itulah kepentingan daripada ilmu nahwu. Jadi nahwu dan shorof satu sama lain saling melengkapi. Nah, biar nggak terlalu panjang, saya rasa sampai sini. Insya Allah kita sambung ke bagian yang ketiga, tentang al-kalimatu wa aqsamuha. Demikian, semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.